Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Ina Prada Roman. Saya dari kelas 1B Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan membahas tentang topik 11 yang berjudul pengawasan. Pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari suatu hasil yang dikehendaki. Pengawasan adalah fungsi manajer yang merupakan pengukuran dan perbaikan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari para bawahannya agar supaya yakin bahwa sasaran-sasaran perusahaan dan rencana-rencana yang sudah dirancang dapat dicapai. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan, apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya, bila perlu dengan maksud dan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Ada pula yang memberi definisi. Pengawasan adalah usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi saran yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari suatu hasil yang dikehendaki. Selanjutnya ada tujuan fungsi pengawasan. Yang pertama, adaptasi lingkungan. Yang kedua, meminimumkan kegagalan. Yang ketiga, meminimumkan biaya. Dan yang keempat, antisipasi kompleksitas organisasi. Hubungan sifatnya timbal balik antara perencanaan dan pengawasan dapat digambarkan sebagai berikut. Dari standar-standar menuju ke pengawasan, setelah itu ke perencanaan, dan setelah itu ke standar-standar lagi. Selanjutnya ada proses dasar pengawasan. Yang pertama, establishment of standard atau menciptakan standar. Standar adalah suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Biasanya standar dibuat berdasarkan pada suatu kondisi atau kemampuan kerja yang normal. Yang kedua adalah measurement of performance atau pengukuran atau penilaian pelaksanaan. Hal ini untuk mengetahui sampai berapa jauh perusahaan, di mana bahan-bahan yang digunakan, tenaga buruh yang dipakai, jasa-jasa yang diberikan, dan barang-barang produksi. Standar ini dapat kuantitatif sifatnya, misalnya jam kerja buruh per menit produk, mil atau ton, lalu lintas barang yang diangkut, unit produksi per jam kerja, mesin atau ukuran kuantitatif yang lain. Standar fisik dapat juga bersifat kualitatif. Misalnya, standar-standar yang dipakai untuk mengukur ketelitian dalam memberikan kecepatan kenaikan pesawat terbang, keawetan suatu macam bahan kain, ketahanan warna tertentu pada kain tersebut, dan lain-lain. Yang ketiga adalah correction of deviation atau tindakan perbaikan dari penyimpangan-penyimpangan. Langkah ketiga ini tujuannya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala kegiatan, kebijaksanaan, serta hasil kerja yang tidak sesuai dengan rencana atau standar. Selanjutnya ada 3 standar pengawasan. Yang pertama, standar fisik atau non-moneter. Yang kedua, standar moneter. Dan yang ketiga, standar abstrak atau intangible. Selanjutnya ada tujuan pengawasan atau pengendalian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Yang kedua, untuk mengetahui segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, serta kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan secara efisien. Yang kelima, untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan. Selanjutnya ada jenis-jenis pengawasan. Ada 4 macam dasar penggolongan jenis pengawasan. Yang pertama, waktu pengawasan. Pengawasan preventif dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan, atau defisien. Pengawasan represif dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang telah dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, objek pengawasan. Produksi. Pengawasan ini untuk mengetahui bagaimanakah kualitas dan kuantitas dari produksi. Keuangan. Pengawasan ini dilakukan berkaitan dengan ongkos-ongkos yang mudah berubah. Waktu. Pengawasan di bidang waktu dimaksudkan untuk menentukan apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Pengawasan di bidang ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi
rencana tata kerja atau masih perlu petunjuk yang lebih terperinci sehingga pelaksanaan kegiatannya lebih baik dan lancar. Subjek pengawasan. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan atau pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang ada pada organisasi atau instansi yang bersangkutan itu sendiri. Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan orang-orang di luar organisasi bersangkutan. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. Yang pertama, personal observasi atau peninjauan pribadi. Yang kedua, oral report atau laporan lisan. Yang ketiga, written report atau laporan tertulis. Yang keempat, control by inception atau laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. Selanjutnya ada syarat-syarat pengawasan. Yang pertama, pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan daripada aktivitas. Yang kedua, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Yang ketiga, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Yang keempat, pengawasan harus luas dan fleksibel. Yang kelima, pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Yang keenam, pengawasan harus ekonomis. Yang ketujuh, pengawasan harus mudah dimengerti. Dan yang kedelapan, pengawasan harus diikuti dengan koreksi atau perbaikan. Sekian penjelasan saya mengenai topik 11 yang berjudul pengawasan. Terima kasih.